warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa aqibatu lil muttaqin wa la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Radina billahi rabbana wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulih wa zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadah. Allahumma salli bi faydil iman bi wa jahil tawbati alayhi wa hina bi ma'rifati wa minna asyhadu bi sabilik innaka liman mawla wa ni'mal nasir. Dan untuk siap ya, bagaimana untuk sehat semuanya? Luar biasa, mereka ingat mereka apa? Alhamdulillah, mari kita awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah kita memasuki bab baru, bab kedua, yaitu fi ma'rifati anwa'in najasah, mengenal beberapa macam benda atau barang-barang najis. Harapannya apa? Sudah kita tahu kalau itu najis ya kita hindari, kalau terkena berarti harus dihilangkan. Istilahnya kalau najis itu dalam khusus itu harus dihilangkan, bukan dibersihkan tapi dihilangkan. Namanya izalatul najasah, menghilangkan najis. Kalau dari sebelum subuh sampai jam 11 malam kegiatan saya maraton. Jadi baru ada ambil kopi menjelantah. Saya itu pernah itu sekolah SD itu pulang semangat pulang masuk ke dapur, ada kopi ngandung ya, kemudian ada kopi langsung saya ke jelantah. Untungnya bukan oli kan orangnya sama, ada jelantah. Kertas jelantah nih, kertas jelantah. Jelantah ada nih. Minyak goreng sudah dipakai entah berapa kali, saya makanya jadi kayak kopi. Langsung di tenggorokan saya kayak dibakar, panas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa amma anwa'un najasah fa innal ulama ittafaqu min a'yaniha ala arba'ah. Jadi najis, pada najis itu banyak sekali. Dari macam-macam benda najis itu hanya 4 yang disepakati kenajisannya oleh para ulama. Yang lainnya beda-beda pendapat, masih tidak najis, tidak bukan, gitu ya. Tapi untuk 4 ini para ulama sudah sepakat. Yang pertama, maitatil hayawan riddam alladhi laisa bima'in. Yang pertama adalah bangkai binatang, yang binatang itu lazimnya binatang yang punya darah, berdarah, dan dia bukan binatang laut, artinya binatang darah. Kalau buaya darah, bagaimana? Jenis binatang yang maksudnya mana saja darah. Jadi sifat pertama itu bagi
hewan itu hewan berdarah. Nah, kemudian dia itu binatang darat, hewan darat maksudnya. Ketika jadi bangkai, maka dia jadi najis. Itu sepakat. Maksudnya apa kalau kita misalnya menginjak, bangkai binatang darat yang jenis siapa? Sapi, kambing, ayam maupun kerbau, kedelai, ya. Nah itu kalau dibangkai karena itu berdarah, ya maka itu najis. Tapi kadang-kadang orang itu sudah membedakan orang najis dengan wudhunya batal enggak. Itu karena confuse, bingung. Ini najis ya najis. Nanti kalau pembatal wudhu itu beda lagi pembahasannya. Jangan dianggap kalau najis itu berarti membatalkan wudhu, enggak begitu. Misalnya kena sesuatu yang kotor. Misalnya kita berangkat dari rumah, minjek lumpur atau cipratan apa, itu misalnya itu kan kotor. Kita sekarang yang bilang nanti sudah tidak kotor dulu, itu kan tidak batalkan, dia hanya kotor. Berarti apa? Ya dibersihkan, nggak usah mengulang wudhunya. Itu contohnya gitu. Jadi kita harus jelas dulu pembatal wudhu ada pembahasannya, kalau najis ada pembahasannya. Jadi kalau misalnya tidak merupakan pembatal wudhu, ya jangan dianggap batal wudhunya. Ya tetap najisnya apa? Ya dihilangkan. Nah kemudian jenis yang kedua, barang najis yang kedua itu yang disepakati kenajisannya adalah wa'alalah bil khinzir bi ayyi sababin ittafaqa an tadhaba hayatuhu, yaitu daging babi. Maksudnya yang dia itu adalah bangkai, maksudnya bangkai. Daging babinya, maksudnya babinya sudah mati. Matinya mau dengan cara apapun, mau disembelih. Ada apa yang orang disembelih babi? Gimana caranya belinya babi? Dia tahu bedanya babi sama yang lainnya. Lehernya itu bukan leher seperti binatang sembelihan. Memang dia bukan leher, sebenarnya bentuknya itu ya. Dia bukan sifat leher. Babi itu nggak punya leher apa namanya. Dia nggak punya sifat leher seperti misalnya kerbau, unta, kambing, sapi. Dia nggak. Saya lupa mana. Di sini itu bukan leher. Bukan disebut sebagai leher lazimnya binatang. Mau kemudian matinya karena sakit, ya, atau matinya karena babi guling. Saya tahu babi guling. Gimana proses mematikannya? Ditusuk dari tubuhnya sampai tembus ke mulutnya. Nah, itu masakan babi guling. Tujuannya supaya apa? Supaya darahnya tidak tumpah sama sekali. Karena katanya kalau daging bercampur darah itu gurih. Tidak percaya? Kalau saya percaya. Jadi kalau nggak percaya apa? Coba. Nah, gitu maksudnya gitu. Kan ada Surabaya dan Gresik. Surabaya dan Gresik. Gak percaya, jadi sisi. Makanya ada begitu. Makanya saya percaya sudah, gurih ya, gak percaya. Gak usah saya coba. Ya itu yang kedua. Jadi maksudnya kalau udah bangkai babi itu ya najis.
sebabnya apapun, sehingga dia tidak hidup lagi, maka dia najis. Yang ketiga, walad dami nafsihi minal hayawan alladzi laysa bi'ain. Yang ketiga yaitu darah. Ini tidak terikat dengan apa-apa, darah yang berasal bersumber darahnya dari binatang. Darah, baik darahnya itu keluarnya terpisah dari tubuhnya itu ketika binatangnya itu hewannya masih hidup maupun sudah mati. Jadi darah binatang, darah yang terpisahnya keluarnya maksudnya dari tubuhnya itu baik ketika masih hidup maupun ketika sudah mati, maka dia itu apa? Najis. Dengan catatan idza kana masfuhan, apabila darahnya itu mengalir. Mengalir itu definisi lainnya apa? Ahli kafiron. Itu apa? Banyak. Kafiron banyak. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa ala bauli bani adama wa rojihi. Dan itu kencingnya manusia maupun kotorannya itu adalah najis. Dia telah disepakati kenajisannya. Baik, itu 4 yang disepakati. Ada satu tema yaitu tentang khamr. Khamr itu posisinya di bawahnya 4 tadi. Di 4 tadi apa? Pertama yaitu bangkai hewan yang punya darah yang merupakan hewan darah. Yang kedua daging babi bagaimanapun kondisi matinya. Jangan ditanya gimana kalau kulit babi. Biasanya apa? Kalau sapi itu ramba babi. Nah, ramba. Bukan daging. Iya, bukan daging, maksudnya itu namanya laham itu dalam istilah gaya kulitnya ya termasuk. Jangan kan di dalam Quran yang dilarang daging. Jadi lemaknya boleh. Maksudnya ya apapun yang ada di babi itu. Sebenarnya ada bahasa khusus mengenai pada cara mengenai bulu ada bahasa bulu babi maksudnya. Baru yang ketiga adalah darah, binatang darah, baik terpisahnya ketika masih hidup maupun sudah mati. Yang keempat adalah dan kotoran manusia. Itu yang disepakati ulama. Dan grade di bawahnya itu adalah yang mayoritas ulama menajiskannya. Yang mayoritas menajiskannya itu apa? Khamr. Khamr itu jumhur aksaruhum sebagian besar ulama apa? Menajiskan khamr. Artinya tidak semua ulama. Makanya nanti ada pembahasan mengenai bagaimana kita menggunakan alkohol untuk kepentingan kesehatan, sterilisasi. Nah, itu memang menjadi pembahasan. Artinya ada ulama yang tidak menajiskan karena apa? Tidak selalu yang haram itu mesti najis. Yang najis pasti haram, tapi yang haram belum tentu najis. Khamr haram, apakah najis? Belum tentu. Nah, itu pendapat yang tidak mengharamkan yang tidak menajiskan khamr. Wa fi dzalika khilafun an ba'dil muhaddisin. Nah, kemudian tentang khamr ini terjadi khilaf, berbeda pendapat di kalangan para ahli hadis. Itu yang kelima. Jadi yang 4 disepakati kenajisannya,
ulama itu ada 7 yang diposisikan ini najis enggak gitu ya. Yang pertama yaitu ikhtalafu fi maitatil hayawan alladzi la damalahu wa fi maitatil hayawanil bahri. Yang dipersisikan najis tidaknya itu pertama adalah bangkai binatang yang tidak punya darah, dia najisnya. Contohnya apa? Belalang, kupu-kupu, itu lagu wangi, belalang, kupu-kupu. Ini contohnya ya belalang dan jenisnya nggak tahu lah. Kalau ada binatang yang punya darah, nah itu nyamuk ada, capek. Kali nyamuk lapar, nyamuk yang 9 mungkin yang dapat sasaran dicapek dan nggak keluar darahnya. Itu. Jadi binatang yang nggak punya darah itu dipersisikan najis atau tidak. Maksudnya ulama beda pendapat. Jadi umat ini ya logam bila najis silakan, enggak silakan karena itu barang yang dipersisikan. Kalau yang 4 tadi ya nggak bisa. Najis sudah najis, jangan dilonggarkan lagi. Karena itu sudah disepakati ulama kenajisannya. Yang kelima, dalam kondisi tertentu silakan. Yang apa tadi ini khamr, karena dia yang mayoritas menajiskan. Kondisi tertentu ya nggak masalah. Itu kalau kita sebagai umat itu begitu cara menempatkan diri. Kalau udah disepakati ulama, ya udah diikuti aja. 4 itu najis sudah selesai. Ya khamr ada kemungkinan kita memilih untuk najis pada kondisi tertentu. Gitu. Nah kalau yang 7 ini, yaitu logam, maksudnya 50-50, posisinya 50-50. Ya mau bilang najis ada, ya bilang najis ada, statusnya atau posisinya setara antara bilang najis sama tidak najis. Itu awal pertama apa? Yaitu bagiannya binatang darah yang apa namanya tidak ada darahnya. Satunya lagi apa? Binatang laut. Binatang laut itu dipersisikan di kamar ulama. Apakah najis atau tidak? Walaupun nanti yang kuat dan bahasanya itu adalah tidak najis. Pakai. Fadhabakum ila anna maitatan ma la damanahu tahirun. Sebagian ulama berpendapat bahwa bangkai binatang yang tidak ada darahnya itu tahirun. Apa tahirun? Suci. Wa kadzalika minatul bahr, demikian juga bangkai binatang laut itu juga sama-sama sucinya. Ini pendapat pertama. Ini dipegangi oleh mazhab Maliki dan murid-muridnya. Mazhab Maliki wa Ashabi. Jadi mazhab Maliki apa? Baik itu bangkai binatang darat maupun binatang laut itu suci. Artinya apa? Kalau kita kena itu ya kan najis. Tuh. Wadalah kaumun ila tasmiyah baina maitati dawati dami walakin la damalaha bin najasa. Wastasnau min dzalika maitatal bahr. Pendapat yang kedua, tidak membedakan antara binatang yang ada darah maupun tidak ada darah. Kalau dia bangkai maka menjadi najis. Kalau tadi contohnya belalang, kalau kita menyentuh belalang maka itu najis. Itu. Satunya lagi apa? Yaitu mereka mengecualikan
mengecualikan kalau tadi kan semua binatang mau ada darah mau nggak ada darah mau dipakai ya najis gitu. Nah, kecuali cuma satu, yaitu apa? Binatang laut, ikan sejenisnya. Selain daripada ikan, kalau misalnya binatang nggak ada darahnya kalau dipakai tetap najis. Ini mazhabnya siapa? Ini pendapat dari mazhab Asy-Syafi'i. Di mazhab Syafi'i itu urusan bangkai binatang, jadi kalau gampang semuanya najis kecuali binatang laut. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki tadi semuanya najis kecuali apa? Tidak ada. Maksudnya apa? Binatang yang semua najis kecuali apa? Dari dua. Semuanya najis kecuali dua. Bagi binatang itu semua najis kecuali dua. Yaitu apa? Yang tidak berdarah, misalnya di dalam, satunya lagi binatang laut. Jadi kalau mazhab Maliki kecualinya dua, kalau mazhab Syafi'i kecualinya satu. Illa ma waqa'a attifaqu ala annahu laysa bimaitatin misla burudil khamri wa ma yatawalladu fil mat'uma. Tetapi baik mazhab Maliki maupun mazhab Syafi'i sepakat nambah perkecualian yang memang unik yang tidak masuk kategori najis. Yaitu apa? Yaitu burudil khamr, yaitu belatungnya cuka. Ibu-ibu pernah lihat cuka ada binatangnya, mungkin lama enggak dipakai, 50 tahun enggak dipakai, mungkin keluar belatung. Andai kan ada begitu, andai kan ada binatang yang keluar dari cuka, maka dia enggak najis. Satunya lagi apa? Mayatawalladu fil mat'umah. Jadi kalau ada binatang yang keluar dari makanan, misalnya basi, ya, makanan basi, sekian lama biasanya keluar apa? Set buat Nah itu dikecualikan. Kenapa? Bisa melotek-melotek lompat ya. Kali tahu maksudnya dari makanannya. Lompat-lompat yang kena mata, yang kena mulut, ya, lompat-lompat setnya itu. Yang kena mulut langsung ditirihi. Kok gurih mana? Singtol. Wasawal qawmun baina maitatil barri wal bahri. Itu tadi yang kedua. Pendapat yang ketiga, sawal qawmun baina maitatil barri wal bahri, yaitu semua binatang laut dan darat sama-sama najisnya. Binatang laut dan najis juga. Kecualinya yaitu satu, yaitu maitah ma'ala kamalah, yaitu untuk binatang yang tidak berdarah, baru itu kemudian dikecualikan, tidak najis. Ini mazhab apa? Mazhab Abu Hanifah. Jadi ada tiga pendapat tentang bangkai binatang mau darat mau laut, ya. Itu apa? Ada tiga pendapat. Pendapat pertama apa? Kecualinya dua, yaitu yang enggak berdarah dan laut. Pendapat Maliki. Mazhab Syafi'i satu saja, kecualinya itu apa? Binatang laut. Kalau mazhab Hanafi satu juga, tapi apa? Binatang yang tidak ada darah. Maksudnya sifat binatangnya tidak berdarah, seperti belalang. Nah, itu tiga pendapat bicara mengenai bangkai binatang. Bangkai binatang darat, laut, ikan, tidak berdarah, maksudnya itu petanya seperti itu.
Nah, kali ini kita dapat ilmu baru, ini pentingnya. Ini sekarang sinau, kemarin kan wawasan, sekarang belajar. Sekarang kita mau belajar ilmu, ya. Belajar ilmu namanya tafaqquh ini contohnya ini mau kita bahas. Itu apa? Kalau konsentrasi sambil ngantuk. Kalau anggap nggak usah penting konsentrasi. Kalau anggap penting konsentrasi. Wasababu filatin, kenapa bisa beda seperti itu? Ada 3 macam itu. Karena ikhtilafu fi mafhumi qoulihi ta'ala. Karena baik Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah itu berbeda pendapat ketika memahami sebuah ayat, yaitu ayat yang ketiga dalam surah Al-Maidah. Bagaimana bunyinya? Hurrimat alaikumul maitah. Hurrimat alaikumul maitah. Ini yang menjadi pangkal dari kata-kata al-maitah. Apa al-maitah ini? Bangkai. Ya. Jadi penting, ya. Jadi ulama ini 3 madzhab ini kesimpulannya apa? Meneliti Quran dan Sunnah. Jangan kita bilang ini. Dan kalau madzhab Maliki yang dikecualikan binatang darat yang nggak berdarah sama bangkai laut. Imam Syafi'i semua najis, semua bangkai najis kecuali binatang laut. Imam Hanafi semuanya najis kecuali binatang yang nggak berdarah. Nah kalau menurut Quran bagaimana? Kalau menurut hadis bagaimana? Aduh ya mudah ini bikin tarmusi. Bikin tarmusi. Apa tarmusi? Ya bikin emosi maksudnya. Karena ini bagaimana kok begitu? Sekarang contohnya dijadikan biar. Mereka beda pendapat karena apa? Sama-sama pegangannya apa? Quran, gitu. Jangan dibilang begitu, jangan ditanya. Nah ini menurut Imam Syafi'i begitu. Jangan ikut imam, tapi ikut apa? Makmum, apa begitu. Ikut imam dan ikut makmum, ya maksudnya apa? Jangan ikut imam madzhab, ikut Quran Sunnah saja. Nah iya maksudnya itu imam madzhab itu mereka ini berpendapat, berani berpendapat karena pegangannya apa? Quran dan Sunnah gitu. Jangan ditanya begitu lagi. Ini menurut Quran Sunnah bagaimana? Nah itu dari tadi ini bicara Quran Sunnah terus. Aduh mudah-mudahan. Ya. Apa itu? Itu kata al-maitah. Apa kesimpulan dari penulis kitab ini? Ibnu Rushd. Wa dzalika annahum fima ahsabu ittafaqu annahu min babil 'am urida bil khas. Karena dalam perkiraannya, dalam keyakinannya Ibnu Rushd di kitab ini, 3 ulama dari 3 madzhab itu, yaitu baik Malik, Syafi'i yang Hanafi, mereka sepakat bahwa ayat ini telah diharamkan atas bangkai. Ini adalah lafaznya umum bangkai. Bangkai kan nggak ada penjelasannya. Mau bangkai, pokoknya bangkai ya haram, apa najis, haram najis gitu ya. Dia tahu apa? Sekarang kita bangkai, ya sudah bangkai apa saja itu diharamkan dan artinya apa? Najis. Tetapi ulama itu nggak ada salah satu pun yang punya yang mengatakan begitu. Kan? 3 madzhab itu memahami arti bangkai itu adalah lafalnya itu general, umum, tetapi maksudnya itu adalah khusus, tertentu, tidak semuanya. Ada tulisannya apa? Tulisannya itu menyeluruh, umum mestinya. Maitah, ya bangkai. Gitu. Itu tahap pertamanya begitu.
maksudnya adalah tidak umum. Itu namanya ilmu amhos. Dalam tafsir ada namanya ilmu amhos. Jadi harus tahu. Mufasir itu pasti tahu mana lafaz yang umum maksudnya khusus, khusus maksudnya umum, umum maksudnya umum, khusus maksudnya khusus. Itu sudah tahu. Itu adalah akan sadarinya para ulama mufasir. Kita yang tinggal terima persis saja, tinggal baca saja. Karena kita nggak nyuci dunia. Kalau kita sibuk apa? Nyuci, yang pemean, jual-jualnya pasar, gitu ya. Akhirnya tidak sempat, tidak punya waktu untuk fokus melototi dalil. Kalau mereka yang sehari melototi dalil. Nah, setelah itu masuk bab kedua, wakhtalafu ayyul khosin uri nabi. Nah, baru yang kedua itu masuk tahapan. Oke, ada kekhususannya. Nah, yang khusus itu yang mana? Itu beda lagi. Paham ya? Jadi sepakat pertamanya apa? Lafaznya yang umum, tapi maksudnya khusus. Setelah itu baru ya definisi khusus itu yang bagaimana? Kalau binatang apa saja yang dikhususkan itu, yang dikecualikan itu beda-beda. Nah, gitu. Nah, pastilah mudah diduga ulama-ulama tersebut ketika ditanya tentang ayat ini mesti karena melihat dalil yang lain, mau ayat Quran maupun hadis Nabi, sehingga akhirnya berkesimpulan ini adalah lafaznya umum tapi maksudnya khusus, dan khususnya berbeda-beda karena dalil selain daripada ayat ketiga surah Al-Maidah ini juga bermacam-macam, sehingga akhirnya kesimpulannya pengkhususannya itu juga akhirnya apa? Berbeda dari 3 dan 3 mazhab itu. Pertama, faminhum man istasna min dzalika maitatal bahr. Sebagian ulama itu mengecualikan al-maitah ini yang halal sehingga menjadi tidak najis itu adalah bangkai laut. Itu. Wa mana damalahu, sebagian lagi itu ada yang menambah dan berkata apa? Yaitu bangkai binatang yang tidak ada darahnya. Itu. Satunya lagi, wa minhum man istasna min dzalika maitatal bahr faqat. Yang pertama tidak ada Maliki yang baru saja kita sebut. Nah, sekarang yang kedua itu ada Asy-Syafi'i meyakini pengkhususan dari ayat itu, ayat 3 Al-Maidah itu adalah maitatal bahr, yaitu binatang laut. Dan yang ketiga, minhum man istasna maitata ma la syaba lahu faqat, yang hanya binatang yang ada darahnya itu adalah Hanafi. Kalau Muhammadiyah adatnya berapa? Adatnya berapa? Ada 2, itu ada Syafi'i dan Maliki. Untuk tema tertentu gitu ya. Terus kalau saya dibahas dengan rasanya. Nah, kenapa kok bisa ada 3 macam itu? Ya sudah sepakat untuk pengkhususan, tapi tetap beda lagi, ada 3 itu, hanya binatang laut saja, hanya binatang tak berdarah saja, ada dua-duanya. Wa sababu khilafihim fil mustasnayat huwa sababu khilafihim fit dalilil mahsus. Itu sebabnya karena apa? Karena mereka para ulama itu berpendapat dalil yang mengkhususkan itu yang dipakai itu dalil yang mana? Maksudnya selain dari Al-Maidah 3 ini. Contoh, kalian tahu ya? Karena nggak cukup ini yang kalau bahas. Amma man istasna
mengecualikan tidak semua bagian najis, yaitu apa? Binatang yang nggak ada darahnya. Fahujjatuhu mafhumul athar ashabin anhu alaihi salatu wassalam. Dalilnya hadis sahih dari Nabi SAW min amrihi, dari apa? Perintah Nabi SAW untuk bimaklil dular ila waqa'at ta'am, yaitu supaya apa? Menenggelamkan atau menenggelamkan lalat apabila masuk ke makanan atau minuman, ya sama aja. Ya lalat mencol neng lori lir terile awas. Nah ini kalau suruh bisa gitu hebat. Ya Mas Rafi kalau bisa tuh hebat. Itu apa? Lalat mencol neng lori lir terile lah. Itu nanti kalau biasa ya. Jadi dalilnya ulama yang mengecualikan bangkai tidak semuanya najis. Apa itu? Binatang juga darahnya. Contohnya apa? Lalat. Dalilnya apa? Ini di sini. Yaitu Nabi memerintahkan untuk dicemplungi di dalamnya pisang itu. Kalau misalnya ini kemasukan kopi kemasukan lalat, terus dia terbang-terbang berusaha terbang nggak bisa. Nah itu gimana caranya? Didelep dia langsung supaya masuk tenggelam dua-duanya, maksudnya tenggelam lalatnya. Karena apa? Walaisa lidzalika illatun illa annahu ghairu bidamin. Mana tadi? Qul fa hadha yadullu ala taharatil dubab. Ini menunjukkan apa? Berarti lalat itu apa? Suci. Lah maksudnya kalau nanti dicemplung malah didelep gitu maksudnya. Gitu. Sekaligus ini catatan bagi yang gampang-gampang menolak hadis dengan alasan bertentangan dengan Al-Quran. Hati-hati kita ngomong begitu. Ya misalnya gini misalnya. Maaf sebelum gegabah kan Quran udah jelas itu maita, kan bangkai, berarti kan umum. Kalau ada hadis menyebutkan dipahami bahwa lalat itu tidak najis, ya berarti kan bertentangan dengan Al-Quran. Karena bertentangan, ya jangan dipakai. Nah ini hati-hati kalau kita ngomong begitu. Kita tuh ilmunya tidak begitu, ulama itu tidak begitu, cara ilmu itu tidak. Pokoknya nggak ada, nggak sesuai dengan Quran, walaupun hadisnya sahih langsung tertolak, nggak begitu. Bahkan hampir semuanya, setahu saya nggak ada yang begitu. Kalau pernah ada begitu, itu minoritas. Maksudnya apa? Karena apa? Kita harus tahu hadis Nabi itu juga wahyu, gitu maksudnya. Tugas kita itu memahami keduanya, bukan saling menolak gitu. Kecuali kalau hadis itu bukan wahyu. Berarti kan istilahnya kalau bahasa hukum itu peraturan yang bawahnya tidak boleh bertentangan dengan yang di atas. Jadi dua-duanya ini sama wahyu. Oh bedanya apa? Oh bedanya Quran sama hadis sama wahyu bedanya apa? Bedanya redaksinya. Kalau Quran itu langsung dari Allah. Kalau hadis Nabi itu redaksinya diserahkan kepada Rasulullah sendiri, maksudnya menyampaikan bunyinya apa itu terserah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sama wahyunya. Berarti apa? Bukan masalahnya itu bertentangan, pikiran kita yang mungkin belum nyampe sehingga dikira bertentangan, padahal itu bukan bertentangan, tinggal diselaraskan. Itu apa? Ada kaidah namanya perkecualian. Oh berarti itu perkecualian. Nah gitu maksudnya. Inilah salah satu hadis yang membuat ulama itu meyakini bahwa kata al-maitah di dalam al-maitah yang ketiga itu adalah al-uridu bihi al-ros. Jadi
tidak semuanya. Di sini apa kecualinya adalah yaitu hayawan mana dama lahu, yaitu binatang yang tidak ada darahnya. Walaisa bidzalika illatun illa annahu ghairu vitamin, dan tidak ada yang menjadi konsideran ilat sebab dari dicelupkannya dari itu lalat itu, karena argumennya apa? Berarti apa? Berarti memang tidak najis. Karena apa? Karena lalat itu ghairu vitamin, tidak punya darah. Binatang yang berdarah berarti tidak masuk kategori najis. Itu argumen mazhab Hanafi yang mengecualikan apa? Binatang bangkai binatang yang tidak berdarah. Nah, sekarang saya tambah satu, itu habis. Ini habis. Berapa? 20 menit. Nah, jadi yang kedua mazhab Syafi'i ini menarik ya, karena tinjauan analisanya berbeda. Wa amma Syafi'i fa indahu anna hadha khasun bidzubabi liqouli alaihi salatu wassalam fa inna fi ihda janahaihi dan wa fil ukhra dawaan. Sedangkan Imam Syafi'i dengan berdalil dari hadis yang sama itu, kesimpulannya malah tidak. Kesimpulannya beda tentang lalat itu. Hadis lalat itu bagi Imam Syafi'i cara memahaminya bukan seperti apa Abu Hanifah. Dia katakan apa? Wa wahana Syafi'i hadza mafhuman min hadis bi anna dhul kitab yahtadi anna maitata wa tamannaani min anwa'il muharramat. Kok bisa-bisanya disimpulkan seperti itu, padahal redaksi di dalam Al-Maidah 3 itu kalau dilanjutkan ya, hurrimat alaikumul maitatu wad damu, telah diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Jadi darah itu babnya berbeda dengan bangkai, maksudnya itu dua bab, yang satu judul itu dua bab. Kan ini ngomongkan bangkai kok, kenapa ditarik ke masalah darah? Nah gitu maksudnya. Bagaimana soal ini? Maksudnya apa? Pendalilan hadis itu sebagai pengecualian bahwa binatang yang enggak berdarah itu, bangkai binatang yang berdarah itu tidak najis karena alasannya lalat itu tidak berdarah. Ini berarti kan bahas yang kedua, bukan bahas yang pertama. Kan pertama apa? Bangkai. Kok ini enggak? Tiba-tiba nyelonong ke darah. Padahal apa? Ini dua-duanya itu ada pembahasannya diri-diri, sendiri-sendiri. Bangkai ada, berdarah ada. Itulah hebatnya ulama itu. Ya, jadi yang tadi anak maitata wa taman nau'ani min anwa'il mahramah, ini kan dua yang berbeda. Bangkai itu ya satu, darah satu. Ahuma ta'malu fi tadkiyah budaya amaitan. Yang satu itu terjadinya dilakukan karena penyembelihan, maka ini bangkai. Ini apa? Yaitu binatang dari gabung hayawan al-mubah al-akli bintifah. Ini adalah binatang yang diberikan atau halal dimakan. Dan yang kedua wadah la ta'mawi atau dia kalau darah kan rumahnya dengan penyembelihan. Jadi fauluma muftariqun bidhukinya itu beda. Fakaifa yajuzu an yajma'a bainahuma? Bagaimana kalau digabung dua-duanya? Berarti itu sifatnya beda. Yang pertama tadi gambarnya gitu. Misalnya kambing atau sapi, dia itu jadi bangkai sama enggak itu urusannya karena apa? Penyembelihan, ya kan? Walaupun kita punya kambing segar juga,
Tapi mati yang kita tendang sampai karena ingin nyanyi Ronaldo, abangnya ditendang sekali langsung mati. Nah, maka mati yang kami itu apa? Menjadi bangke, kan gitu. Jadi urusan pertama itu urusan penyembelihan atau tidak itu menjadi sebab bangke atau tidak, nah, gitu. Kalau yang kedua tentang darah, nah gitu. Kalau darah itu lata malfiat tadinya itu nggak ada hubungannya dengan penyembelihan. Ya darah itu saja dihukumi berbeda. Ya, karena apa dikumpulkan? Inna dama wa sababu tahrimil maitah. Maka dikatakan darah itu jadi sebab haramnya bangkai. Kenapa bisa begitu? Ini kan buah, saya kan buah darahnya haram, bangkainya haram. Jadi kalau dijadikan sebab musabah kan nggak bisa. Kalau itu ibaratnya ini jejer sama urutan, nah itu gitu. Jejer sama urutan nggak beda. Kalau urutan itu ya kalau karena kenapa bangkai itu dia dinajiskan karena ada darahnya, itu namanya urutan. Padahal bab darah bangkai itu jejer, bangkai itu haram, darah juga haram, implikasinya najis. Bukan dikait-kaitkan antara darah dengan bangkai. Itu pendapat dari Imam Syafi'i. Wala kumil kaman tarok. Nah, tulis kitab ini mengatakan inilah pendapat yang kuat. Coba kita lihat ini kan pendapat yang kuat. Nah, ini sedikit itu saja waktunya sudah habis. Prinsipnya apa? Ibnu Syafi'i tidak menyetujui pendalilan dari madzhab Hanafi yang mengambil hadis itu sebagai pengecualian bahwa binatang yang ada dalamnya itu tidak najis. Maksudnya apa? Menurut Ibnu Syafi'i itu tetap najis. Makanya beliau cuma satu kan. Imam Syafi'i apa? Yang dikecualikan cuma satu, bukan binatang yang ada darahnya, tapi apa? Binatang laut saja. Itu Imam Syafi'i. Itu saya kira perlu tidak tuntas tapi sudah tergambar ilmu yang perlu kita kuasai, yang perlu kita pahami. Itu ulama seperti itu membahas tentang surah beda dengan juga seperti itu. Semoga bermanfaat. Kalau mau ada yang tanya-tanya di depan ini, ngopi, ngolah pikiran. Ya, demikian kita dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi.